Memang awal mula saya punya usaha itu hampir dibilang modal kecil, emang benar-benar kecil. Jadi saya dulu itu nabung dan juga menyisihkan dari setiap gaji saya itu kurang lebih nominalnya nggak sampai 5 juta. Karena memang keinginan untuk benar-benar mencetuskan ide untuk Udah Boya itu cuma sekitar kurang lebih 1 tahunan. Nah dari situ udah mulai menabung, menyisihkan, dan alhamdulillah terkumpul sedikit uang untuk memulai usaha ini. Pertama kali membeli bibit dan juga membuka lahan untuk memulai budidayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Effendi. Saya tinggal di Dusun Jeruk Legi, Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya memiliki usaha yaitu budidaya dan pengolahan aloe vera yang bernama Rasanya Vera. Saya mulai usaha ini dari 2014 hingga saat ini. Awal mula terbentuk Rasanya Vera itu memang karena keinginan saya dari lulus sekolah dulu STM itu gimana caranya nanti kelak saya bakal kembali lagi ke kampung halaman dengan usaha yang istilahnya nanti bisa ikut memberdayakan masyarakat sekitar. Nah alhasil dari semenjak lulus sekolah memang saya sudah mencari literasi-literasi yang sekiranya apa budidaya ataupun usaha yang bisa saya terapkan di daerah Gunung Kidul ini yang notabene terkenal dari gersangnya dan juga kekeringannya. Nah, alhamdulillah mulai 2013 saya mulai punya gambaran, ide, inspirasi untuk memulai budidaya aloe vera. Nah, alhamdulillah dari 2014 sampai 2018 itu saya udah mulai menghasilkan pelepah-pelepah yang berkualitas super. Bobotnya itu saya pernah rekor 2 kg, kalau rata-rata 1 sampai 1,5 kg. Nah, dari 2014 saya 2016 baru bisa mempunyai satu olahan. Dan olahan itu masih olahan sederhana, nata de aloe vera, namun masih dibungkus dengan plastik-plastik yang diikat. Memang itu awal mula Rasanya Vera terbentuk. Jadi sekitar 2014 sampai 2016 baru mempunyai produk, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan penjualan alhamdulillah sangat baik. Pemilihan aloe vera atau lidah buaya itu pertama saya melihat bahwa tanaman ini mudah dibudidayakan. Pertama, dia itu cocok di tanah yang dilewati garis khatulistiwa, otomatis panas, tanah-tanah yang sedikit panas, gersang. Nah, Gunung Kidul cocok. Pertama itu. Keduanya, aloe vera adalah setelah saya korek informasi, saya belajar lagi, itu masuk sebagai tanaman satu dari 10 tanaman terlaris di dunia. Nah, termasuk aloe vera. Karena satu, pertama, dia ini masuk sebagai komoditi untuk industri farmasi, obat-obatan. Yang kedua, masuk ke komoditi kosmetik yang sekarang banyak lagi, ini kayak kosmetik banyak banget pakai bahan aloe vera. Yang ketiga adalah kuliner. Nah, dari kuliner ini terbentuklah kuliner yang nggak hanya nikmat namun bermanfaat bagi kesehatan. Nah, mulai dari situ saya benar-benar memfokuskan untuk bagaimana caranya saya akhirnya jatuh pilihan memilih aloe vera dan memulai usaha dari pengolahan menjadi beberapa makanan dan minuman melalui aloe vera. Memang awal mula saya punya usaha itu hampir dibilang modal kecil, emang benar-benar kecil. Jadi saya dulu itu nabung dan juga menyisihkan dari setiap gaji saya itu kurang lebih nominalnya nggak sampai 5 juta. Karena memang keinginan untuk benar-benar mencetuskan ide untuk Udah Boya itu cuma sekitar kurang lebih 1 tahunan. Nah dari situ udah mulai menabung, menyisihkan, dan alhamdulillah terkumpul sedikit uang untuk memulai usaha ini. Pertama kali membeli bibit dan juga membuka lahan untuk memulai budidayanya. Karena memang kita ini
startup dari kecil, dari awal itu memang banyak banget kendalanya. Pertama, kendala lingkungan, karena memang suatu niat baik itu nggak selamanya ditanggapi baik oleh sebagian orang gitu orang. Nah, jadi ada beberapa dulu itu awal-awal mula memang ya kayak dicibir, diremehin, terus juga banyak yang berusaha ngejegal, itu banyak, pasti ada ya setiap usaha. Tapi alhamdulillah kita niat tulus membuktikan masalah itu teratasi. Yang keduanya ya masalah permodalan. Nah, alhamdulillah dari usaha ini, dari modal yang sedikit, karena memang usaha ini dari awal dulu memang nggak membutuhkan modal banyak. Jadi memang dari modal sedikit sudah bisa mengambil keuntungan dari yang sedikit tadi, menyisihkan dan mulai membangun step-stepnya, bisa membeli alat ini itu. Nah, itu kesusahan yang akhirnya bisa teratasi juga. Nah, yang terakhir mungkin awal-awal dulu itu banyak banget kendalanya sih, dari mulai pasang surut penjualan akhirnya sampai bisa menemukan pasar yang tepat, dan terakhir dihantam lagi oleh krisis pandemi seperti ini. Tapi memang alhamdulillah di masa pandemi ini saya mempunyai formula khusus gimana caranya bisa tetap memasarkan dengan tetap memiliki konsumen yang loyal, yang dia akhirnya bisa repeat order ke saya. Karena tanaman ini dijadikan olahan itu nggak hanya serta-merta menjadi nilai ekonomisnya dan juga dari mulai rasanya yang enak, tapi bermanfaat bagi kesehatan. Dari segi kandungan, aloe vera itu hampir semua vitamin ada. Hampir semua vitamin ada, dan sudah banyak banget peneliti yang membuktikan, merisetkan bahwa aloe vera ini mempunyai kandungan-kandungan yang sangat banyak banget dari segi nutrisinya. Jadi dari mulai mineral, kandungan dari vitaminnya ada. Jadi benar-benar tanaman yang lengkap lah kandungannya. Memang itu memang direkomendasikan untuk terapi-terapi berbagai macam penyakit. Jadi kalau alur pembuatannya adalah pertama kita masuk masa panen. Panen itu kita pilih pelepah yang sudah berumur 8 atau 12 bulan. Kita pilih pelepah paling bawah, 1-2 helai pelepah daun paling bawah. Setelah itu kita masuk proses pencucian untuk mencuci bagian-bagian aloe vera yang masih tertempel kotoran seperti tanah dan sebagainya. Yang kedua, setelah cuci bersih kita masuk proses ke pengupasan. Pengupasan menggunakan pisau khusus ataupun pisau biasa juga bisa, pisau stainless. Setelah pengupasan kita masuk ke pemotongan dan juga pemfiletan, jadi bentuknya seperti dadu. Nah, setelah masuk proses pemotongan itu, pemfiletan, kita masuk proses peremasan. Tujuannya adalah supaya lendirnya bisa sedikit keluar dari gelnya tadi, dari natanya tadi. Setelah masuk proses peremasan, kita masuk proses pencucian. Nah, pencucian ini wajib menggunakan air mengalir. Jadi kita pakai wadah seperti wadah kalau bahasa Jawa ceting ataupun pada saringan yang ada lubang-lubangnya supaya air bisa langsung jatuh. Dan kita menggunakan air mengalir, jadi bukan air mengendap, bukan air di ember, bukan air di tampungan. Jadi pakai tampungan saringan tadi itu kita pakai air kran ataupun air apapun yang mengalir, kita cuci sampai lendirnya hilang. Sampai lendirnya itu benar-benar berkurang drastis. Nah, proses berikutnya adalah proses perendaman. Nah, perendaman ini memerlukan waktu minimal banget 6 jam. Jadi kalau saya biasanya itu direndam sore hari, diproduksi besok pagi, 6-12 jam kalau saya biasanya. Nah, setelah itu proses terakhir adalah pencucian terakhir dan perendaman. Jadi setelah direndam menggunakan bisa garam, bisa kapur sirih, atau bisa asam sitrat acid. Bisa tinggal 3 pilih itu, tinggal dipilih aja. Nah, terakhir adalah pencucian terakhir kali untuk menghilangkan zat tadi itu, proses perendaman, dan terakhir adalah perebusan. Nah, waktu perebusan ini yang krusial banget. Jadi kalau perebusan itu cuma waktunya dari mulai air mendidih, kita masukkan gel yang sudah direndam, otomatis kan gelnya didihnya hilang. Karena dari panas kita masukkan benda yang dingin. Nah, kita tunggu cuma sampai mendidih ulang aja, langsung kita angkat. Kurang lebih waktunya cuma 10 menit. Nah, kalau kelamaan bisa lunak banget, jadi kurang maksimal rasanya. Nah, itu udah, setelah itu kita tiriskan, kita siapkan pemanisnya. Pemanisnya juga
macam-macam sih. Kalau saya pakai gula batu, kalau nanti kalau ada yang ini bisa diaplikasikan dengan pemanis seperti contohnya gula aren, gula pasir ataupun sirup bisa juga. Tapi kalau khusus di sini pakainya gula batu. Nah, setelah itu kita kemas dengan metode pengemasan yang khusus. Kalau sini pakainya mesin kapsiler atau pakai botol. Saya punya inovasi ke depan itu menciptakan sari lidah buaya. Jadi seperti minuman instan ya, minuman instan lidah buaya. Dan itu nggak hanya untuk minuman juga, tapi juga nanti bisa untuk ke arah ke bahan baku kosmetik. Tapi itu memerlukan pertama ruang produksi yang layak ya, yang memadai, dan juga beberapa persyaratan perizinan yang juga untuk mendukung ke arah sana. Tapi insya Allah target-target saya seperti itu. Di Rasanya Vera itu alhamdulillah sejauh ini memang kita utamakan sedekah, Mas. Jadi memang di beberapa lembaga yang mensupport kami, itu ada Dompet Duafa, ada BPN Insani, mereka mempunyai Baitul Mal. Nah, di sana ladang sedekah kita, beberapa ini juga kita menyisihkan untuk membantu bersedekah di sana. Jadi di sana juga ada program untuk nanti diaplikasikan ke rakyat yang kurang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya itu memuliakan orang tua. Jadi gimana caranya kita memuliakan orang tua, menjadikan orang tua sebagai raja. Jadi di sana ada keberkahan, ada doa-doa tulus, dan alhamdulillah dari situ itu perjalanan Rasanya Vera itu semakin mudah. Step-stepnya kayaknya itu kayak impossible banget, cuma ternyata itu yang membuat saya sejauh ini bisa bertahan dan semakin meningkat itu terutama dari ridho dan doa orang tua. Untuk para pengusaha startup dan juga beberapa UKM yang baru merintis ataupun sudah berjalan, tanamkan nilai-nilai keuletan. Jadi optimis, istiqomah di jalannya, lalu sebisa mungkin bermanfaat bagi sekitar. Nah, setelah semuanya dicapai, insya Allah jalan akan terbuka lebar. Nah, yang kedua adalah gimana caranya kita selalu bisa menjaga kepercayaan konsumen. Itu titik utamanya. Nah, dari sana ketika konsumen bisa terjaga, produk kita bisa diterima, kualitasnya bagus, dan insya Allah ke depannya itu bakal semakin meningkat lagi penjualannya ataupun apa yang kita tawarkan seperti jasa dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau mengendaki produk yang saya buat, bisa nanti mengunjungi Facebook di Rasanya Vera ataupun di Instagram itu Rasanya Vera juga, ataupun di nomor WhatsApp 0857798000154. Ataupun jika menghendaki ingin berkunjung dengan konsep wisata edukasi, itu bisa menghubungi di nomor tersebut juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Puncak Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.